Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Sujana, semester 3 reguler malam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi. Langsung saja ya, teman-teman. Yang pertama, pengertian sistem operasi. Nah, sistem operasi atau dalam bahasa Inggris operating system atau disingkat OS adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting. Ada juga pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ferry Indayuda, sistem operasi adalah sebuah sistem yang diperlukan untuk dapat menjalankan semua aplikasi, program, atau software yang ada di komputer. Yang kedua, menurut McLeod alias Person, sistem operasi adalah program-program komputer yang mengendalikan sumber daya piranti keras dan piranti lunak komputer kita. Dan yang ketiga, menurut Sunarto, sistem operasi adalah software yang langsung berkomunikasi dengan hardware komputer kita. Lanjut ya teman-teman. Nah, yang kedua, tujuan dan fungsi sistem operasi. Dari sudut pandang penggunaan, sistem operasi merupakan alat yang bertujuan untuk mempermudah penggunaan komputer. Dari sudut pandang sistem komputer, sistem operasi dapat dianggap sebagai alat yang bertujuan menempatkan sumber daya secara efisien. Sistem operasi ialah manajer dari sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Sistem operasi juga menggunakan eksekusi aplikasi dan operasi dari hardware, input atau output. Fungsi ini dikenal juga sebagai program pengendali. Nah, sistem operasi modern saat ini dapat memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, multi-user. Yang kedua, multitasking. Yang ketiga, multiprocessing. Dan yang keempat, multithreading. Nah, apa sih fungsi multi-user itu? Nah, fungsi dari multi-user itu, dua atau lebih user dapat bekerja sama untuk saling berbagi pakai penggunaan aplikasi dan sumber daya seperti printer pada waktu yang bersamaan. Multitasking itu sistem operasi dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi user. Yang ketiga itu multiprocessing. Sistem operasi dapat menggunakan lebih dari satu CPU. Yang keempat, multithreading. Setiap program dapat dipecah ke dalam thread-thread untuk kemudian dapat dijalankan secara terpisah atau paralel oleh sistem operasi. Kemampuan ini juga termasuk bagian dari multitasking pada aplikasi. Selanjutnya, sistem operasi yang baik adalah yang mampu memberikan keadaan aman dan tetap konsisten pada saat hardware dan software aplikasi berkomunikasi. Juga tetap memberikan antarmuka yang mudah, nyaman, dan menarik bagi pengguna.
Berikut ini adalah 8 fungsi sistem operasi. Yang pertama, resource manager. Yang kedua, koordinator. Yang ketiga, interface. Yang keempat, guardian. Yang kelima, gatekeeper. Yang keenam, optimizer. Yang ketujuh, akuntan. Yang kedelapan, server. Nah, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, resource manager. Nah, resource manager itu mengalokasikan sumber daya. Maksud mengalokasikan sumber daya itu yaitu sumber daya di sini adalah hardware seperti memori, CPU, printer, disk drive, dan perangkat lainnya. Yang kedua itu koordinator. Nah, koordinator di sini menyediakan fasilitas hingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Dan yang ketiga, interface. Nah, sebagai perantara antara pengguna atau user dengan hardware untuk menyediakan lingkungan yang bersahabat atau mudah digunakan, pengguna tidak dapat dikhawatirkan dan dirumitkan oleh bahasa mesin atau perangkat level bawah. Yang keempat, guardian. Nah, guardian itu menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberi pengawasan, pembacaan, atau penulisan, atau juga eksekusi data dan program. Dan yang kelima ada gatekeeper. Nah, gatekeeper itu mengendalikan siapa saja yang berhak masuk atau log dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang dapat mereka kerjakan ketika telah log dalam sistem. Dan yang keenam, optimizer. Nah, optimizer itu menjadwalkan pemasukan atau input oleh pengguna, pengaksesan basis data, proses komunikasi, dan pengeluaran atau output untuk meningkatkan kegunaan. Yang ketujuh, akuntan. Nah, akuntan mengatur waktu CPU, menggunakan memori, pemanggilan perangkat input atau output, disk storage, dan waktu koneksi terminal. Yang ke-8 ada server. Fungsi server tersebut untuk menyediakan layanan yang sering dibutuhkan pengguna, baik secara eksplisit maupun implisit, seperti mekanisme akses file. Lanjut ya teman-teman. Nah, ada juga jenis-jenis sistem operasi. Nah, yang pertama ada Unix, Linux, macOS, FreeBSD, Sun OS, Windows, dan masih banyak lainnya. Berikut akan saya jelaskan beberapa saja ya teman-teman. Yang pertama itu ada Unix. Nah, Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh AT&T Bell Labs pada tahun 1960 dan 1970-an. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. BSD adalah salah satu satuan turunan atau varian
Unix yang dikembangkan oleh Universitas California, Berkeley. Yang kedua, Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya, pada umumnya kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapapun. Nama Linux berasal dari nama kernelnya atau kernel Linux yang dibuat tahun 1991 oleh Linus Torvalds. macOS adalah singkatan dari Macintosh Operating System. macOS adalah sistem operasi komputer yang dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan PC berbasis IBM. Diperkenalkan pada tahun 1984, macOS sejak tahun 2006 telah memiliki kompatibilitas dengan arsitektur PowerPC maupun x86. Dan yang keempat ada FreeBSD. FreeBSD adalah sebuah sistem operasi tipe Unix bebas yang diturunkan dari Unix AT&T lewat cabang Berkeley Software Distribution, yaitu sistem operasi B86 BSD dan 4.4 BSD. FreeBSD berjalan di atas sistem Intel x86 termasuk Microsoft Xbox, DeX Alpha, Sun Ultra, IE64, AMD 64, PowerPC, dan arsitektur NEC PC98. Dukungan untuk arsitektur ARM dan MIPS sedang dalam pengembangan. Yang kelima ada Sun OS. Sun OS adalah sebuah sistem operasi versi Unix yang digunakan dalam workstation atau workstation Sun Microsystem yang dirilis pada tahun 1982. Setelah merilis Sun OS versi 4, Sun Microsystem mengubah kode Unix BSD yang sebelumnya mereka gunakan dengan kode Unix System 5. Setelah mendapatkan lisensi dari pengembang lisensi Unix waktu itu, AT&T perubahan ini menjadikan namanya berubah menjadi Solaris versi 2 dari yang seharusnya Sun OS 5, sehingga secara tidak langsung Sun OS pun dianggap sebagai Solaris versi 1. Yang keenam, Windows. Microsoft Windows atau lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dan Yang keenam, Windows. Microsoft Windows atau lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft
yang menggunakan antarmuka dengan pengguna basis grafik atau graphical user interface. Microsoft Windows merupakan kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai penggunaan sistem operasi sehingga mencapai 90% di dunia. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, 4. Sejarah perkembangan sistem operasi. Nah, perkembangannya ada beberapa generasi. Nah, yang generasi pertama itu dari 1945 sampai 1955. Dan generasi yang kedua dimulai dari 1955 sampai 1965. Yang ketiga ada generasi ketiga yang dimulai dari 1965 sampai 1980. Generasi keempat pasca 1980 sampai 2000-an. Dan generasi kelima tahun 2000 sampai sekarang. Dan mungkin lebih lanjut ke depannya. Nah, generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik bagi pengganti sistem komputasi mekanik. Nah, hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Nah, untuk generasi kedua merupakan Batch Processing System atau GOB yang sering dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara beruntun. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi oleh sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS dan IPSYS. Generasi ketiga. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus dan multi-programming, melayani banyak program sekaligus. Dan generasi yang keempat, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis dan sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi terbesar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Generasi kelima. Nah, awal munculnya komputer modern seperti sekarang. Terima kasih, mungkin itu saja informasi presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.